Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Di sebuah lembah terpencil yang dikelilingi hutan lebat, desa hutan bersemayam dalam kedamaian semu. Atap-atap rumbia yang diselimuti lumut hijau berjejer rapi di sepanjang jalan setapak tanah merah. Sungai yang jernih membelah desa. Gemericik airnya menjadi musik pengiring bagi setiap langkah kaki. Di sanalah, di ujung desa, sebuah gubuk kecil berdiri di bawah rindangnya pohon beringin tua. Pohon itu, dengan akar-akar besar yang menjulur ke tanah, seolah menjadi pelindung bagi penghuninya. Seorang pemuda bernama Rama dan neneknya, Nenek Puspa. Rama, di usianya yang menginjak 16 tahun, memiliki paras yang cerah dan mata yang menyimpan kecerdasan luar biasa, meskipun tubuhnya kurus kering. Ia adalah anak yang ditemukan Nenek Puspa saat masih bayi, tergeletak di dalam keranjang anyaman di tepian sungai. Nenek Puspa tak pernah tahu siapa orang tua Rama, tetapi ia merawatnya seperti cucu kandung. Mereka hidup sederhana, mengandalkan hasil kebun dan tangkapan ikan di sungai. Meski serba kekurangan, gubuk mereka selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Nenek Puspa sering bercerita tentang hal-hal lucu dan mengajarinya tentang tanaman obat. Sementara Rama membalasnya dengan membantu pekerjaan rumah tangga dan menjaganya saat sakit. Namun, kedamaian mereka rapuh. Desa hutan berada di bawah kekuasaan seorang bupati yang terkenal tamak, Tuan Gendro, dan putranya, Arya. Arya, yang berkuasa dan sombong, seringkali menggunakan posisinya untuk menindas penduduk yang lebih lemah. Target favoritnya adalah Rama. Kebencian Arya terhadap Rama bermula dari kecemburuan. Di balik statusnya yang lebih rendah, Rama memiliki kecerdasan dan kemampuan alami yang tidak dimiliki Arya. Suatu kali, ketika diadakan festival desa, Rama berhasil memenangkan lomba memanah dengan tepat mengenai target yang mustahil, mengalahkan Arya yang sudah berlatih keras selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, Arya dan istrinya, Laras, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkan Rama. Hari itu, langit biru berarak cerah, tetapi hati Rama terasa mendung. Ia baru saja pulang dari kebunnya, yang ia rawat dengan penuh ketelitian. Ia menanam labu, singkong, dan beberapa tanaman herbal. Kebun itu adalah sumber penghidupan utamanya. Namun, ketika ia sampai, ia menemukan kebunnya porak-poranda. Singkong-singkong dicabut paksa, daun-daun labu diinjak-injak, dan tanaman herbal berhamburan. Air matanya menetes. Ia tahu siapa pelakunya. Di salah satu sudut kebun, ia menemukan jejak sepatu bot mahal yang sering dipakai Arya. Saat Rama kembali ke gubuknya dengan tangan kosong, Nenek Puspa menyambutnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu pucat sekali?" tanyanya lembut. Rama tidak bisa menahan tangis. "Kebun kita, Nenek. Mereka menghancurkannya lagi." Nenek Puspa, yang sudah renta dan lemah, memeluk Rama erat. Tangannya yang keriput mengusap punggung cucunya. "Sabar, Nak. Pasti ada jalan," bisiknya lirih. Tetapi suaranya bergetar. Hatinya sakit melihat Rama menderita. Ia tidak bisa lagi menahan kemarahan dan ketidakberdayaan yang selama ini ia pendam. Setiap hari, ia melihat bagaimana Rama ditindas, dihina, dan dirampas. Rama tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha tersenyum, tetapi Nenek Puspa tahu betapa berat beban di pundak kecilnya. Keesokan harinya, Nenek Puspa demam tinggi. Tubuhnya menggigil dan bibirnya kering. Rama dengan panik mencari tanaman herbal di sekitar gubuknya, tetapi tidak ada yang tersisa.
Ia memutuskan untuk pergi ke pasar di desa sebelah untuk membeli obat. Namun, saat ia melintasi jalan utama, ia berpapasan dengan Arya dan Laras. "Lihat siapa ini." Arya tertawa mengejek. "Si yatim piatu yang menyedihkan. Mau kemana kau, Rama?" "Bukan urusanmu," jawab Rama dingin, berusaha melewatinya. Laras, yang memakai perhiasan emas berkilauan, maju ke depan. "Jangan sombong, bocah. Hutang pupukmu pada kami sudah menumpuk. Kau belum membayarnya. Kami sudah berbaik hati, tetapi kau tidak tahu diri." "Hutang apa?" Rama mengerutkan kening. "Aku tidak pernah mengambil apapun darimu." "Jangan bohong." Laras membentak. "Arya melihatmu mencuri pupuk dari gudang kami." "Tentu saja itu fitnah. Rama tidak pernah mencuri, tetapi ia tahu tidak ada gunanya membantah." "Aku akan membayarnya," kata Rama. "Tetapi aku butuh waktu." Arya meludah ke tanah. "Waktu? Kami tidak punya waktu. Besok, kami akan datang mengambil apa yang menjadi hak kami. Jika kau tidak punya uang, maka rumah jelekmu itu bisa menjadi jaminan." Rama pulang dengan hati yang hancur. Bukan hanya kebunnya yang hancur, tetapi sekarang nyawa Nenek Puspa terancam karena ia tidak bisa membeli obat. Ia menatap gubuk kecilnya dan teringat akan kenangan-kenangan manis yang mereka buat di sana. Ia tidak akan membiarkan Arya dan Laras merebutnya. Saat malam tiba, Nenek Puspa memanggil Rama. "Kemarilah, nak." Rama mendekat dan duduk di sampingnya. "Nenek butuh sesuatu." "Nenek sudah tua, Rama," kata Nenek Puspa, memegangi tangan Rama. "Hidup nenek tidak akan lama lagi. Tapi nenek tidak bisa melihatmu terus-terusan menderita. Janji nenek, kau tidak boleh melawan mereka, nak." Rama menggeleng. "Tidak, nenek. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan kita." Nenek Puspa tersenyum getir. "Satu-satunya cara agar kau selamat adalah dengan tidak melawan. Mereka akan mengincarmu jika kau berani melawan. Nenek tidak ingin kau menderita lagi." Rama tidak mengerti. Ada nada pasrah dalam suara Nenek Puspa yang membuatnya ketakutan. "Apa yang nenek rencanakan?" "Besok," kata Nenek Puspa, "mereka akan datang. Jangan takut. Nenek akan mengurus semuanya." Kata-kata Nenek Puspa, yang terdengar seperti perpisahan, membuat hati Rama mencelos. Ia tidak tahu apa yang direncanakan neneknya, tetapi firasat buruk menghantuinya sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur, terus memikirkan kata-kata Nenek Puspa dan janji yang ia buat untuknya. Ia merasakan kekuatan dan kekuasaan Arya yang tidak adil, dan ia merasa tidak berdaya. Nenek Puspa, baginya, adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Nenek Puspa. Matahari baru saja naik, menyinari embun pagi yang menempel di dedaunan, ketika Arya dan Laras datang ke gubuk Rama. Mereka tidak datang sendirian. Dua pengawal bertubuh besar berdiri di belakang mereka, dengan wajah tanpa ekspresi dan pedang yang menggantung di pinggang. Arya tersenyum mengejek, berdiri di depan gubuk seolah ia adalah pemiliknya. "Mana hutangmu, Rama?" teriak Arya. Nadanya penuh kemenangan. Rama keluar dari gubuknya. Wajahnya pucat. Nenek Puspa, yang berjalan tertatih-tatih di belakangnya, terlihat sangat lemah, tetapi tatapan matanya penuh tekad. "Tidak ada hutang," kata Rama. Suaranya bergetar. "Kalian yang menghancurkan kebunku. Berani-beraninya kau menuduh kami." Laras memekik. "Kau hanya yatim piatu yang tidak tahu berterima kasih." Saat ketegangan memuncak, Nenek Puspa tiba-tiba melangkah maju, memisahkan Rama dan Arya. "Tunggu," katanya.
Suaranya serak tetapi tegas. Tidak ada hutang. Tapi aku bersedia membayarnya. Arya dan Laras saling pandang. Bingung. Membayar apa? Tanya Arya. Sebagai budak kalian, jawab Nenek Puspa, sambil menatap langsung mata Arya. Aku akan bekerja di rumahmu sampai hutang ini lunas. Sebagai ganti, jangan ganggu Rama. Biarkan dia hidup damai. Rama membulatkan matanya. Tidak, Nenek. Apa yang kau katakan? Aku tidak akan membiarkanmu. Diam, Rama. Nenek Puspa membentak. Ini adalah pertama kalinya ia membentak Rama. Dan suara itu membuat Rama terdiam. Ini adalah satu-satunya cara. Jangan melawan. Arya tertawa terbahak-bahak. Seorang nenek tua dan sakit-sakitan? Apa gunanya bagiku? Aku tahu tentang banyak tanaman obat. Aku bisa merawat kebunmu, kata Nenek Puspa, berbohong. Ia hanya ingin Arya setuju. Laras, yang melihat peluang untuk merendahkan Nenek Puspa lebih jauh, menyeringai. Baiklah, kalau begitu, mulailah bekerja sekarang juga. Jangan buang waktu. Rama berlari memeluk Nenek Puspa. Nenek tidak boleh pergi. Aku akan mencari jalan lain. Nenek Puspa menepuk punggungnya. Dengarkan aku. Nak, ini adalah satu-satunya jalan. Kamu harus hidup. Cari kedamaianmu sendiri. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Ini, Nak, katanya. Ini adalah peninggalan ibumu. Liontin Giok ini. Ia menghela napas. Liontin ini adalah milik klan kita. Liontin ini akan melindungimu. Dan pil dewa ini. Gunakan hanya saat kamu benar-benar siap. Itu adalah pil yang dapat mengubah takdirmu. Nenek akan baik-baik saja. Air mata Nenek Puspa membasahi wajahnya. Ia memeluk Rama untuk terakhir kalinya, mencium dahinya, dan kemudian berjalan tertatih-tatih mengikuti para pengawal Arya. Rama berdiri di sana, melihat satu-satunya keluarga yang ia miliki dibawa pergi. Ia ingin berteriak, ia ingin melawan, tetapi kata-kata Nenek Puspa, "Jangan melawan," terus terngiang di telinganya. Gubuk kecil yang tadinya hangat kini terasa dingin dan sepi. Ia mencoba membersihkan kebunnya, tetapi setiap kali ia melihat tanah yang rusak, ia merasa amarah membara dalam dirinya. Ia menatap kotak kayu di tangannya. Liontin Giok dengan ukiran naga yang begitu detail, dan pil yang bersinar di dalam kotak. Ia memikirkan kata-kata Nenek Puspa. Gunakan hanya saat kamu benar-benar siap. Apakah ini saatnya? Apakah ia siap untuk mengubah takdirnya? 2 hari berlalu. Rama tidak makan, tidak tidur. Ia hanya duduk di depan gubuknya, menatap ke arah rumah bupati. Ia membayangkan Nenek Puspa diperlakukan buruk, dan hatinya sakit. Ia merasa bersalah. Nenek Puspa mengorbankan diri demi dirinya, dan ia tidak bisa melakukan apapun. Ia merasa tak berguna dan lemah. Pada malam ketiga, ia tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Ia tidak peduli jika ia mati atau gila. Ia hanya ingin memiliki kekuatan untuk membawa Nenek Puspa kembali. Ia membuka kotak kayu itu. Pil dewa itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah memanggilnya. Ia mengambil pil itu dan menelannya. Tiba-tiba, ia merasakan gelombang panas yang membakar seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk kulitnya, dan darahnya terasa mendidih. Ia berteriak kesakitan, jatuh ke tanah, dan kesadarannya mulai memudar. Ia merasa seolah-olah ada naga di dalam dirinya, bangun dari tidur panjangnya, memecah semua batasan yang ada di tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kegelapan menyelimutinya.
Saat ia membuka matanya, fajar telah tiba. Ia merasa berbeda. Tubuhnya terasa ringan dan kuat. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi ia juga bisa merasakan energi di sekitarnya. Ia bisa merasakan aliran sungai, getaran tanah, dan bahkan napas lembut dedaunan. Ia mengangkat tangannya, dan cahaya biru kecil muncul di ujung jari-jarinya. Itu adalah kekuatan yang ia dapatkan dari pil dewa. Ia tidak lagi merasa lemah. Amarahnya tidak lagi menyakitkan, melainkan menjadi sumber kekuatannya. Dendamnya terhadap Arya dan Laras tidak lagi membutakannya, tetapi menjadikannya fokus. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus membalaskan dendamnya dan membawa nenek Puspa kembali. Ia bangkit dari tanah, menatap gubuk kecilnya untuk terakhir kalinya, dan berjalan menuju ibu kota. Keputusan itu datang dengan cepat, didorong oleh kesedihan yang membuncah dan amarah yang telah membeku di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Rama, yang baru saja menyaksikan satu-satunya keluarganya dibawa pergi, kini duduk di depan gubuk yang terasa dingin dan kosong. Kotak kayu kecil dari nenek Puspa tergeletak di telapak tangannya. Matanya memandang ke arah rumah bupati, sebuah struktur besar yang menjulang di kejauhan, simbol dari ketidakadilan yang merenggut nenek Puspa darinya. Liontin giok dengan ukiran naga yang begitu detail terasa dingin, tetapi pil dewa itu, yang bersinar dengan cahaya kebiruan lembut, terasa hangat di tangannya. Kata-kata nenek Puspa kembali terngiang. Gunakan hanya saat kamu benar-benar siap. Itu adalah pil yang dapat mengubah takdirmu. Rama tahu, ia tidak akan pernah siap. Ia tidak akan pernah siap untuk kehilangan nenek Puspa. Tetapi sekarang, ia tidak punya pilihan. Kekuatan adalah satu-satunya jalan. Ia tidak peduli jika pil ini akan membunuhnya. Ia hanya ingin memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas dendam dan membawa nenek Puspa kembali. Dengan tekad yang membara, ia membuka kotak itu, mengambil pil dewa, dan menelannya. Rasanya seperti api yang dingin, menuruni tenggorokannya dan langsung membakar seluruh tubuhnya. Sebuah gelombang panas yang dahsyat meledak dari dalam, seolah-olah setiap sel di tubuhnya sedang direbus hidup-hidup. Rama berteriak kesakitan. Tangannya mencengkeram dadanya, dan ia jatuh ke tanah. Ia merasakan ribuan jarum menusuk kulitnya. Darahnya terasa mendidih, dan pembuluh darahnya menonjol di sekujur leher dan wajahnya. Ini bukan rasa sakit yang biasa. Ini adalah rasa sakit dari sebuah transformasi. Tulang-tulangnya terasa bergeser. Otot-ototnya terkoyak dan dibangun kembali, dan seluruh tubuhnya terasa seperti sebuah wadah yang terlalu kecil untuk menampung kekuatan yang sedang tumbuh di dalamnya. Di dalam kesadarannya yang mulai memudar, Rama melihat kilatan cahaya. Ia melihat bayangan seekor naga, dengan sisi keemasan yang berkilauan, mengaum di depannya. Naga itu tidak menakutkan, tetapi megah. Seolah-olah ia adalah bagian dari dirinya. Naga itu berputar di sekelilingnya, dan setiap kali ia melakukannya, gelombang energi yang dahsyat mengalir ke dalam dirinya. Rama merasa seolah-olah ia sedang terbang, melintasi awan dan menembus langit, sementara suara kuno bergema di telinganya. Anak langit kebangkitan. Kesadarannya menghilang. Ia tidak tahu berapa lama ia tergeletak di sana. Ketika ia membuka matanya, matahari telah naik tinggi, menyinari seluruh desa. Ia bangkit. Tubuhnya tidak lagi terasa sakit. Sebaliknya, ia merasa ringan, kuat, dan penuh energi. Ia menatap telapak tangannya, dan cahaya biru kecil muncul di ujung jari-jarinya, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Ia juga menyadari bahwa liontin giok di lehernya, yang tadinya terasa dingin, kini memancarkan kehangatan yang nyaman. Liontin itu memancarkan aura samar yang membuatnya merasa dilindungi. Ia tidak hanya bisa melihat dengan matanya. Ia bisa merasakan energi di sekitarnya.
Ia bisa merasakan detak jantung burung pipit yang bersembunyi di balik semak. Ia bisa merasakan aliran air sungai yang mengalir. Dan ia bahkan bisa merasakan energi dari pohon beringin tua yang menjulang di atasnya. Kekuatan ini terasa seperti sebuah hadiah, tetapi juga sebuah kutukan. Ia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Dengan sedikit ketidakberanian, ia mengangkat tangannya dan mencoba memfokuskan cahaya biru di ujung jarinya. Cahaya itu berkedip-kedip, menari, dan kemudian meledak, menghancurkan batu di depannya. Rama terkejut. Ia tidak menyangka kekuatannya sebesar itu. Ia tidak lagi merasa lemah atau tak berdaya. Amarahnya tidak lagi menyakitkan, melainkan menjadi sebuah sumber kekuatan. Dendamnya terhadap Arya dan Laras tidak lagi membutakannya, tetapi membuatnya memiliki tujuan yang jelas. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus membalaskan dendamnya dan membawa Nenek Puspa kembali. Ia menatap gubuk kecilnya untuk terakhir kalinya. Ia tidak bisa tinggal di sana. Kekuatannya terlalu besar dan berbahaya. Ia harus belajar mengendalikannya. Ia mengambil tas kecil berisi sedikit pakaian dan makanan, dan kemudian ia melangkah keluar dari gubuknya, menuju hutan, meninggalkan desa hutan yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Bab 4. Kekuatan yang tumbuh. Hutan di sekitar desa hutan adalah labirin alam yang tak berujung, diisi dengan pepohonan raksasa, semak belukar yang lebat, dan sungai-sungai yang berkelok. Rama berjalan tanpa henti selama berjam-jam, mencari tempat tersembunyi di mana ia bisa berlatih tanpa ada yang mengganggu. Ia menemukan sebuah gua kecil di balik air terjun, tempat yang sempurna untuk menyendiri. Gua itu gelap dan lembab, tetapi Rama bisa melihat dalam kegelapan. Matanya kini bisa melihat aura, energi, dan setiap pergerakan sekecil apapun. Ia menyingkirkan semua barangnya, duduk di tengah gua, dan memulai latihannya. Ia memulai dengan hal-hal kecil, mencoba mengendalikan energi di dalam dirinya. Ia memejamkan mata, memfokuskan pikirannya, dan mencoba merasakan energi dari bebatuan di sekitarnya. Ini sulit. Pikirannya terus melayang, mengingat Nenek Puspa dan perlakuan buruk Arya. Ia mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran itu, dan akhirnya ia berhasil. Cahaya biru yang lembut muncul di tangannya. Ia mencoba membentuknya menjadi sebuah bola kecil. Itu membutuhkan konsentrasi yang luar biasa. Ia berkeringat, napasnya tersengal-sengal, tetapi ia tidak menyerah. Setelah beberapa jam, ia berhasil. Ia memegang bola cahaya kecil di tangannya, yang berkedip-kedip seperti kunang-kunang. Ia tersenyum. Ia bangga dengan dirinya sendiri. Namun, ia tidak bisa mengendalikannya. Bola cahaya itu tiba-tiba meledak, menghancurkan bebatuan di sekitarnya dan membuat gua bergetar. Rama terlempar ke belakang, merasa pusing. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Pil dewa itu memberinya kekuatan besar, tetapi tidak memberinya kendali. Ia memandang liontin giok di lehernya. Liontin itu bergetar dan memancarkan cahaya hijau yang menenangkan, seolah-olah sedang menyerap energi yang dilepaskan oleh ledakan itu. Rama merasakan kehangatan yang menenangkan dari liontin itu. Ia menyadari bahwa liontin itu bukan hanya perhiasan. Liontin itu adalah sebuah alat yang bisa membantunya mengendalikan kekuatannya. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Rama berlatih tanpa henti di dalam gua. Ia belajar merasakan aliran energi di sekitarnya. Ia belajar bagaimana menyalurkannya melalui liontin giok, dan ia belajar bagaimana mengendalikannya. Ia mulai menguasai elemen-elemen. Ia bisa mengendalikan air terjun kecil di luar guanya, membuatnya naik dan turun sesuka hatinya. Ia bisa merasakan getaran tanah dan mengubahnya menjadi gelombang kejut yang kuat. Ia bisa menciptakan angin puyuh kecil yang bisa mengangkat dedaunan dan bebatuan kecil. Namun,
Yang paling sulit adalah mengendalikan api. Setiap kali ia mencoba, api itu akan meledak tanpa terkendali, menghanguskan bebatuan di sekitarnya. Ia hampir membakar dirinya sendiri beberapa kali. Rama menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan pil dewa. Ia harus melatih dirinya sendiri. Ia mulai bermeditasi setiap hari, membersihkan pikirannya dan mengendalikan energi di dalam dirinya. Ia belajar untuk mengarahkan energinya, bukan hanya melepaskannya. Ia juga belajar untuk menggunakan liontin gioknya sebagai fokus. Liontin itu akan bergetar dan bersinar setiap kali ia berhasil mengendalikan kekuatannya. Rama juga mulai melatih kemampuan fisik. Ia memanjat tebing curam, melompat dari satu pohon ke pohon lain, dan berlari melintasi hutan. Tubuhnya yang tadinya kurus kering kini dipenuhi otot yang kokoh. Matanya menjadi tajam, dan gerakannya cepat dan lincah. Setelah berbulan-bulan latihan yang keras, Rama akhirnya berhasil menguasai kekuatannya. Ia bisa menciptakan bola api kecil di tangannya dan mengendalikannya. Ia bisa membuat air mengalir naik, dan ia bahkan bisa menciptakan gempa kecil. Ia tidak lagi takut pada kekuatannya. Sebaliknya, ia merasa bangga. Ia tahu bahwa ia tidak hanya membalaskan dendamnya, tetapi ia juga menghormati Nenek Puspa. Satu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Rama duduk di depan gua. Ia menatap bulan, dan ia teringat pada Nenek Puspa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kekuatannya sudah cukup untuk mengalahkan Arya dan Laras. Ia tidak akan lagi takut. Ia akan membawa Nenek Puspa kembali dan menunjukkan kepada mereka bahwa ia bukan lagi yatim piatu yang lemah. Ia adalah seorang anak langit yang telah bangkit. Rama tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya dipenuhi tekad yang membara. Ia siap. Ia akan kembali ke desa dan menunjukkan kepada Arya dan Laras siapa dirinya sebenarnya. Ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah membangunkan seekor naga yang sedang tidur. Setelah berbulan-bulan ditempa di dalam kesendirian hutan, Rama akhirnya kembali ke desa hutan. Ia tidak lagi sama. Jika dulu ia adalah sosok kurus kering dengan mata yang menyimpan kesedihan, kini ia adalah pemuda dengan otot yang terbentuk dari latihan keras, dengan tatapan mata yang tajam dan penuh tekad. Langkahnya mantap. Tidak ada lagi jejak keraguan atau ketakutan dalam dirinya. Ia berjalan melewati jalan setapak yang dulu sering ia lewati. Tempat ia seringkali menunduk untuk menghindari tatapan penduduk desa yang kasihan atau mengejek. Kali ini, ia berjalan tegak, menyerap setiap pandangan dan bisikan yang ia dengar. Desa hutan terlihat lebih suram daripada saat ia pergi. Wajah-wajah penduduk desa tampak kuyu, dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Penindasan dari Arya dan Laras tampaknya telah mencapai puncaknya. Rama melihat seorang petani tua yang terisak-isak di depan rumahnya, memunguti hasil panen yang hancur. Di sudut lain, ia melihat seorang wanita muda yang ditarik paksa oleh pengawal bupati, sementara suaminya hanya bisa menonton tanpa daya. Hati Rama membara. Kemarahan yang selama ini ia kendalikan kini terasa lebih kuat. Tetapi bukan lagi kemarahan yang membabi buta. Itu adalah kemarahan yang dingin dan terarah, yang menjadi sumber kekuatannya. Rama berjalan lurus menuju pusat desa. Alun-alun yang biasanya ramai dengan aktivitas kini terasa sepi. Penduduk desa yang melihatnya membeku di tempatnya. Mereka tidak mengenali pemuda di depan mereka. Pakaiannya yang sederhana tampak usang, tetapi tatapan matanya yang penuh kekuatan membuat mereka mundur, berbisik-bisik. Siapa dia? Kenapa dia tidak takut? Tiba-tiba, suara tawa yang keras memecah keheningan. Arya, yang sedang duduk di kursi kebesaran di depan rumahnya, menertawakan beberapa penduduk desa yang sedang melakukan kerja paksa. Di sampingnya, Laras tersenyum sinis, menikmati pemandangan itu.
Ketika Arya melihat Rama, tawanya terhenti. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat wajah itu, tetapi ia tidak bisa. "Siapa kau, bocah?" teriak Arya. "Ini bukan tempat bermainmu." Rama tidak menjawab. Ia hanya berjalan lurus ke arah Arya. Matanya bertemu dengan mata Arya, dan Arya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada kekuatan yang menguar dari tatapan Rama, kekuatan yang membuat tulang punggungnya merinding. "Aku datang untuk membalas dendam," kata Rama. Suaranya terdengar jelas di seluruh alun-alun. Arya akhirnya mengenali suara itu. "Rama?" katanya, tidak percaya. "Bagaimana bisa? Kau masih hidup. Aku kira kau sudah mati di hutan." "Aku kembali," jawab Rama, "untuk mengambil apa yang kau rampas dariku." Laras tertawa sinis. "Kau kembali? Untuk mati?" katanya. "Jangan berani-berani datang ke sini. Yatim piatu tak tahu diri." Rama mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah angin puyuh kecil muncul di tangannya. Angin itu berputar dengan cepat, mengangkat debu dan dedaunan, dan kemudian menghantam Laras. Laras terlempar ke belakang, jatuh ke tumpukan sampah yang bau. Teriakan marahnya membuat para pengawal dan penduduk desa terkejut. Mereka menatap Rama, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Kau berani menyentuh istriku?" Arya berteriak. Amarahnya meledak. Ia menarik pedangnya dan melompat ke arah Rama. Pedangnya berkilauan di bawah sinar matahari, siap untuk memenggal kepala Rama. Rama tidak bergerak. Ia hanya memejamkan mata, memfokuskan pikirannya. Ketika Arya hanya berjarak beberapa langkah darinya, Rama mengangkat tangannya dan tiba-tiba, sebuah pilar es muncul dari tanah, menjebak Arya di dalamnya. Arya terkejut, mencoba menghancurkan es itu, tetapi es itu tidak bisa dihancurkan. Ia hanya bisa melihat Rama, dengan wajah datar, menatapnya dengan pandangan dingin. "Kau tidak akan bisa mengalahkanku," kata Rama. "Kau tidak pantas menginjakan kakimu di desa ini. Bebaskan Nenek Puspa, dan aku akan membiarkanmu pergi." Arya, yang kini terperangkap, berteriak-teriak. "Kau pikir kau siapa? Aku putra bupati. Aku akan membunuhmu." "Kalau begitu, biarkan kami lihat," kata Rama. Ia melambaikan tangannya, dan pilar es itu hancur menjadi serpihan, meninggalkan Arya yang terengah-engah dan menggigil kedinginan. Arya tidak bisa bergerak. Ia lumpuh ketakutan. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Rama. Rama bukanlah anak lemah yang ia kenal. Melihat Arya yang tak berdaya, Laras merangkak mendekatinya. Wajahnya pucat. "Arya, kau baik-baik saja?" bisiknya. Arya tidak menjawab. Ia hanya menatap Rama dengan tatapan penuh kebencian dan ketakutan. "Ini peringatan," kata Rama. "Jika kau tidak membebaskan Nenek Puspa besok pagi, aku akan datang ke rumahmu dan mengambilnya sendiri." Penduduk desa yang menyaksikan adegan itu merasa takjub. Mereka tidak bisa percaya bahwa pemuda yang dulunya sering ditindas kini telah kembali dengan kekuatan luar biasa. Mereka melihatnya sebagai pahlawan, yang akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka dari penindasan. Rama berbalik dan berjalan meninggalkan alun-alun, meninggalkan Arya dan Laras yang lumpuh ketakutan. Ia tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia harus bersiap untuk menghadapi bupati dan seluruh pengawalnya. Ia tidak akan mundur. Ia tidak akan berhenti sampai Nenek Puspa kembali. Malam itu, di desa hutan, tidak ada yang bisa tidur. Penduduk desa berkumpul di gubuk-gubuk mereka, berbisik-bisik tentang keajaiban yang mereka lihat di alun-alun. Mereka membicarakan Rama, si yatim piatu yang kembali sebagai pahlawan. Harapan yang telah lama mati kini kembali menyala di hati mereka. Di sisi lain desa,
Di rumah Bupati, Arya dan Laras melaporkan semuanya kepada Tuan Gendro. Tuan Gendro, yang terkenal sombong dan tak kenal takut, tertawa keras. Seorang anak yatim piatu mengancamku? Jangan konyol. Anak itu pasti menggunakan trik murahan. Ia memanggil pengawal pribadinya, Jenderal Bima, seorang pendekar yang tak terkalahkan. Cari anak itu dan bawa kepalanya padaku besok pagi, perintahnya. Namun, Tuan Gendro tidak tahu bahwa Rama tidak akan menunggu sampai pagi. Di tengah malam, Rama sudah berada di depan rumah Bupati. Rumah itu adalah benteng. Dindingnya tinggi dan tebal, dan gerbangnya terbuat dari kayu jati yang kokoh. Pengawal yang berjaga di gerbang melihat Rama. Mereka tertawa, menganggap Rama gila karena datang sendirian. Pulanglah, bocah, kata salah seorang pengawal. Kau tidak pantas berada di sini. Aku tidak datang untuk bermain-main, jawab Rama. Aku datang untuk mengambil Nenek Puspa. Bebaskan dia, atau aku akan menghancurkan gerbang ini. Pengawal itu tertawa mengejek. Kau gila. Kau pikir kau siapa? Kau tidak akan bisa menembus gerbang ini. Rama tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa dingin. Kristal-kristal es mulai terbentuk di gerbang, dan dalam sekejap, gerbang kayu jati yang kokoh itu berubah menjadi es. Rama mengayunkan tangannya, dan gerbang es itu hancur berkeping-keping. Para pengawal terkejut, membulatkan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menyerang Rama. Rama tidak menggunakan pedang atau senjata. Ia hanya menggunakan kekuatannya. Ketika seorang pengawal menyerang, Rama hanya mengangkat tangannya, dan pengawal itu terlempar ke belakang, seolah-olah didorong oleh angin yang tak terlihat. Pengawal yang lain mencoba menusuknya dari belakang, tetapi Rama bergerak secepat kilat, menghindari serangan itu dan menciptakan bola api di tangannya. Ia melemparkan bola api itu, tetapi bukan untuk membakar, melainkan untuk membuat ledakan kecil di dekat pengawal itu, membuatnya terkejut dan jatuh. Satu persatu, pengawal itu jatuh. Mereka tidak bisa mengalahkan Rama. Mereka tidak bisa menyentuhnya. Ia seperti hantu. Suara keributan itu membangunkan Tuan Gendro. Ia keluar dari kamarnya. Wajahnya penuh amarah. Ketika ia melihat gerbangnya hancur dan pengawal-pengawalnya tergeletak di tanah, ia tidak bisa mempercayai matanya. "Siapa kau?" teriaknya, menatap Rama. "Aku adalah Rama," jawab Rama. "Yatim piatu yang kau tindas. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku." Tuan Gendro, yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, memanggil Jenderal Bima. "Jenderal, bunuh anak ini," perintahnya. Jenderal Bima adalah pendekar yang sangat kuat. Ia bergerak dengan kecepatan kilat, pedangnya bersinar, siap untuk menusuk jantung Rama. Namun, Rama tidak panik. Ia memejamkan mata, merasakan energi yang mengalir di sekitarnya. Tiba-tiba, ia melompat, menghindari serangan Jenderal Bima, dan menciptakan pilar batu dari tanah, menjebak Jenderal Bima di dalamnya. Jenderal Bima, yang terkejut, mencoba membebaskan diri, tetapi pilar batu itu terlalu kuat. "Kau bagaimana bisa?" Tuan Gendro tergagap. Ketakutan kini memenuhi matanya. Ia menyadari bahwa anak di depannya bukanlah anak biasa. "Di mana Nenek Puspa?" tanya Rama, suaranya dingin. Tuan Gendro, yang kini gemetar ketakutan, tidak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk ke sebuah kamar di lantai 2. Dia di sana," bisiknya. Rama tidak menunggu lagi. Ia melompat ke lantai 2, menghancurkan pintu dengan sekali sentak, dan menemukan Nenek Puspa yang terbaring lemah di atas ranjang. Nenek Puspa terlihat lebih tua, lebih kurus, tetapi ia masih hidup. "Nenek,"
Rama berteriak. Air mata mengalir di wajahnya. Nenek Puspa membuka matanya. Ia melihat Rama yang berdiri di depannya, bukan lagi pemuda yang lemah, tetapi seorang pahlawan. Rama, kau, bisiknya, tidak percaya. Rama menggendongnya. Ia berjalan keluar dari rumah Bupati, menatap Tuan Gendro dengan pandangan dingin. Jangan pernah sentuh dia lagi, katanya. Aku akan mengambilnya. Dan jika kau berani mengganggunya lagi, aku akan kembali dan menghancurkan seluruh desa ini. Tuan Gendro hanya bisa mengangguk. Ia tidak berani melawan. Rama membawa Nenek Puspa kembali ke gubuk mereka. Penduduk desa, yang melihat Rama membawa Nenek Puspa kembali, merasa takjub. Mereka bertepuk tangan, meneriakkan namanya, dan melihatnya sebagai penyelamat mereka. Rama tidak lagi seorang yatim piatu yang lemah. Ia adalah seorang pahlawan, seorang anak langit yang telah bangkit, yang kembali untuk melindungi desa dan orang-orang yang ia cintai. Setelah berhasil membawa Nenek Puspa kembali ke gubuk mereka, Rama merasa kelegaan yang luar biasa. Gubuk itu, yang tadinya terasa dingin dan kosong, kini kembali dipenuhi kehangatan. Nenek Puspa terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat pasi, tetapi ia tersenyum. Senyum itu adalah pemandangan paling indah yang pernah Rama lihat. Ia merawat Nenek Puspa dengan penuh kasih, memijat kakinya, dan menyuapinya bubur hangat. Ia tidak pernah meninggalkan sisinya. Takut jika ia pergi sebentar saja, Nenek Puspa akan diambil darinya lagi. Nenek Puspa pulih dengan cepat. Tetapi ia tidak pernah melepaskan genggaman tangan Rama. Ia menatapnya dengan pandangan penuh kebanggaan dan kekaguman. Kau sudah tumbuh besar, nak, bisiknya. Suaranya masih serak. Aku tidak menyangka kau akan sekuat ini. Rama tidak bisa menahan air matanya. Semua ini karena nenek, katanya. Nenek yang memberiku pil itu. Nenek Puspa mengangguk. Pil itu adalah peninggalan ibumu, katanya. Dan juga liontin giok itu. Rama memandangi liontin giok yang menggantung di lehernya. Ia memancarkan cahaya hijau yang lembut. Ia telah merasakan kekuatannya, tetapi ia tidak tahu rahasia di baliknya. Apa maksud nenek? Siapa orang tuaku? Dan kenapa mereka meninggalkanku? Nenek Puspa menghela napas panjang. Ia menyuruh Rama duduk di sampingnya, dan ia memegang tangannya erat. Sudah waktunya bagimu untuk tahu, nak, katanya. Kau bukan anak biasa. Orang tuamu bukanlah orang biasa. Ia memulai ceritanya. Suaranya tenang, tetapi setiap kata-katanya penuh dengan beban. Kau adalah keturunan klan anak langit, katanya. Rama terkejut. Ia tidak pernah mendengar tentang klan itu. Anak langit adalah klan kuno yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Mereka adalah penjaga keseimbangan di dunia. Ribuan tahun lalu, klan ini lenyap, tetapi sebenarnya mereka tidak lenyap. Mereka bersembunyi. Kekuatan mereka terlalu besar, dan banyak orang yang ingin memanfaatkannya untuk tujuan jahat. Orang tuamu adalah dua dari anggota klan itu. Mereka datang ke dunia ini untuk menyelesaikan sebuah misi yang dirahasiakan. Nenek Puspa menjelaskan bahwa orang tua Rama adalah dua dari anggota klan anak langit yang paling kuat. Mereka diutus ke dunia untuk menyegel sebuah artefak jahat yang dapat menghancurkan dunia. Namun, mereka dikhianati. Selama pertempuran, mereka terluka parah dan terpaksa meninggalkan Rama, bayi mereka, di tepi sungai. Mereka tidak bisa membawanya, karena ia akan menjadi target dari musuh mereka, sebuah faksi gelap yang ingin menguasai artefak jahat itu. Liontin giok itu adalah kunci untuk membuka kekuatan penuhmu, kata Nenek Puspa. Liontin itu terbuat dari bahan langka yang hanya bisa ditemukan di dunia anak langit. Liontin itu adalah sebuah wadah,
tempat kekuatanmu tersimpan. Dan pil dewa itu adalah pil yang dibuat oleh ibumu sendiri. Pil itu tidak memberikanmu kekuatan, melainkan membangunkan kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu. Kekuatan yang diwariskan dari orang tuamu. Pil itu adalah sebuah katalis yang membangunkan naga di dalam dirimu. Rama mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak bisa memproses semua informasi itu. Ia terkejut, bingung, tetapi juga merasa lega. Ia akhirnya tahu siapa dirinya. Ia bukan hanya Rama, yatim piatu dari desa hutan. Ia adalah anak langit, keturunan dari klan kuno yang lenyap. Ia memiliki takdir yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Nenek tahu tentang klan ini? Tanya Rama. Nenek Puspa menggeleng. Aku tidak. Aku hanya tahu sedikit. Orang tuamu meninggalkanku sebuah surat. Sebuah surat yang menjelaskan semuanya. Mereka berjanji akan kembali jika misinya selesai. Tapi mereka tidak pernah kembali. Air mata Nenek Puspa kembali mengalir. Aku tahu takdirmu ada di luar sana. Nak, desa ini terlalu kecil untukmu. Kau harus pergi, mencari jawaban, dan menguasai kekuatanmu. Rama menggeleng. Tidak, Nenek, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan tetap di sini, bersamamu. Jangan konyol, kata Nenek Puspa. Aku sudah tua, Nak. Hidup Nenek tidak akan lama lagi. Kau punya takdir yang lebih besar dari sekadar tinggal di desa kecil ini. Liontin itu, ia memanggilmu. Ia ingin kau kembali ke tempat asalmu. Kau harus pergi ke ibu kota. Di sana, kau akan menemukan jawaban, dan kau akan menemukan jalanmu. Rama tidak bisa membantah. Kata-kata Nenek Puspa benar. Ia merasakan getaran dari liontin gioknya. Seolah-olah liontin itu memang memanggilnya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia harus menghadapi takdirnya. Ia memeluk Nenek Puspa erat. Air matanya membasahi pundaknya. Aku akan pergi, Nenek, bisiknya. Tapi aku akan kembali. Aku janji. Nenek Puspa tersenyum. Nenek akan menunggumu. Nak, pergilah. Jadilah anak langit yang sebenarnya. Keesokan harinya, Rama mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Puspa. Perpisahan itu terasa pahit, tetapi juga dipenuhi harapan. Nenek Puspa memberinya sepotong roti dan beberapa buah-buahan, dan ia memeluknya untuk terakhir kalinya. Hati-hati, Nak, bisiknya. Dunia ini tidak seindah yang kau kira. Rama mengangguk. Ia tahu itu. Ia telah melihat sisi gelap dunia, tetapi ia juga telah menemukan kekuatan di dalam dirinya untuk menghadapinya. Ia tidak lagi takut. Ia berjalan menjauhi gubuknya, memandangi desa yang kini terasa asing baginya. Penduduk desa, yang melihatnya pergi, membungkuk dan memberi hormat, memperlakukannya seperti pahlawan yang telah membebaskan mereka. Rama hanya mengangguk sebagai balasan. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya ingin mencari kebenaran. Perjalanan ke ibu kota jauh dan berbahaya. Hutan yang tadinya menjadi rumah baginya kini menjadi rintangan yang harus ia lewati. Di perjalanan, ia menghadapi berbagai tantangan. Ia bertemu dengan bandit yang mencoba merampoknya, tetapi dengan kekuatan barunya, ia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Ia juga bertemu dengan binatang buas yang ganas, tetapi ia bisa mengendalikan energi di sekitarnya, membuat mereka takut dan melarikan diri. Ia tidak lagi memandang dunia dengan mata seorang anak yang lemah. Ia memandangnya dengan mata seorang anak langit. Ia bisa merasakan energi yang mengalir di setiap pohon, setiap sungai, dan setiap gunung. Ia bahkan bisa merasakan energi yang memancar dari hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan,
seolah-olah ia adalah bagian dari mereka. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pedagang tua yang ramah, yang melakukan perjalanan ke ibu kota untuk menjual rempah-rempah. Pedagang itu terkesan dengan kekuatan dan kebijaksanaan Rama. Ia tidak tahu apa-apa tentang anak langit, tetapi ia bisa melihat bahwa Rama adalah seseorang yang istimewa. Pedagang itu menawarkan Rama tumpangan di gerobaknya. Rama menerima dengan senang hati. Selama perjalanan, pedagang itu bercerita tentang ibu kota. Ia menceritakan tentang Akademi Bela Diri Terkemuka, tempat para pendekar muda berlatih untuk menjadi yang terkuat. Ia juga menceritakan tentang berbagai faksi dan klan yang bersembunyi di balik kekuasaan, berjuang untuk supremasi. Rama mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Dunia ini penuh dengan bahaya, dan ia tidak boleh mempercayai siapapun dengan mudah. Ketika mereka sampai di ibu kota, Rama terkejut. Ibu kota adalah pemandangan yang menakjubkan. Dinding-dinding batu raksasa menjulang ke langit, dan jalanan dipenuhi dengan orang-orang yang sibuk. Bangunan-bangunan megah, pasar yang ramai, dan cahaya yang gemerlap membuat desa hutan terasa seperti dunia lain. Aroma rempah-rempah, suara tawa, dan bisikan-bisikan asing memenuhi udara. Rama merasa kecil, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa disinilah takdirnya dimulai. Pedagang itu menurunkan Rama di depan sebuah penginapan kecil, memberinya sedikit uang sebagai bekal. "Semoga beruntung, nak," katanya sambil tersenyum. "Semoga kau menemukan apa yang kau cari." Rama mengucapkan terima kasih, dan ia berjalan menyusuri jalanan ibu kota. Ia merasakan banyak energi yang berbeda di sekitarnya, beberapa baik, tetapi sebagian besar jahat. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Ia memasuki penginapan, menyewa sebuah kamar, dan merenungkan langkah selanjutnya. Ia harus menemukan Akademi Bela Diri. Ia harus menemukan Master Agung, yang mungkin tahu tentang klan anak langit. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi hanya berjuang untuk Nenek Puspa. Ia berjuang untuk dirinya sendiri, untuk takdirnya, dan untuk klan yang telah hilang. Ia adalah anak langit terakhir, dan ia harus membuktikan bahwa ia layak untuk nama itu. Ia memejamkan mata, memegang liontin gioknya, dan merasakan energi yang mengalir di dalam dirinya. Ia siap. Rama menghabiskan beberapa hari di ibu kota, menyesuaikan diri dengan hiruk-pikuk kota dan mengumpulkan informasi. Ia menanyakan arah menuju Akademi Bela Diri Terkemuka, Akademi Langit Emas, dan akhirnya menemukan gerbangnya yang megah. Akademi itu adalah sebuah kompleks raksasa, dikelilingi oleh tembok batu yang tinggi dan kokoh. Dari dalam, ia bisa mendengar suara pedang beradu, teriakan latihan, dan dentuman energi. Di gerbang, ada barisan panjang pemuda dan pemudi yang menunggu untuk mendaftar. Mereka semua memiliki wajah-wajah yang penuh harapan, tetapi juga ketakutan. Rama bergabung dalam barisan, menyembunyikan kekuatan penuhnya. Ia menyamarkan auranya, membuatnya terlihat seperti pemuda biasa. Ia tahu ia tidak bisa menarik terlalu banyak perhatian. Ia harus masuk ke akademi tanpa ada yang curiga, terutama faksi-faksi gelap yang diceritakan oleh pedagang tua. Ia mengamati pemuda-pemudi di sekitarnya. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga bangsawan, mengenakan pakaian mewah, dan memancarkan aura arogansi. Mereka membicarakan kekuatan mereka, silsilah keluarga mereka, dan koneksi mereka dengan para petinggi akademi. Rama, dengan pakaiannya yang sederhana, terlihat sangat kontras. Beberapa dari mereka menatapnya dengan pandangan meremehkan. Ketika giliran Rama tiba, seorang penjaga akademi yang besar dan berotot menatapnya. "Namamu?" tanyanya dengan suara kasar. "Rama," jawab Rama dengan singkat. "Klan?" tanya penjaga itu,
Matanya menyipit. Aku yatim piatu, jawab Rama. Penjaga itu tertawa. Seorang yatim piatu di Akademi Langit Emas? Ini lelucon. Pulanglah, bocah. Kau tidak akan bertahan 1 hari pun di sini. Tawa dari para pendaftar lainnya memenuhi udara. Rama tidak bereaksi. Ia hanya menatap penjaga itu dengan tatapan dingin, yang membuat tawa mereka terhenti. Aku di sini untuk mendaftar, bukan untuk menjadi bahan tertawaanmu, kata Rama. Suaranya dipenuhi kekuatan. Penjaga itu terkejut. Ia tidak pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Ia merasakan gelombang energi yang menakutkan dari Rama. Baiklah, kalau begitu, katanya. Suaranya sedikit gemetar. Ujian masuk dimulai sekarang. Ujian masuk terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah ujian kekuatan, di mana setiap pendaftar harus memukul sebuah batu ujian. Batu itu akan memancarkan cahaya sesuai dengan kekuatan mereka. Kekuatan tertinggi akan memancarkan cahaya kuning keemasan. Satu persatu, para pendaftar memukul batu itu. Sebagian besar memancarkan cahaya putih atau biru. Hanya sedikit yang bisa memancarkan cahaya hijau. Arya, seorang pemuda dari keluarga bangsawan, memukul batu itu dengan seluruh kekuatannya, dan batu itu memancarkan cahaya kuning keemasan yang terang. Semua orang terkejut dan memujinya. Arya, sangat kuat. Giliran Rama tiba. Ia berjalan menuju batu ujian, dan semua orang menertawakannya. Mereka tidak percaya bahwa seorang yatim piatu bisa memukul batu itu. Rama memejamkan mata, memfokuskan pikirannya, dan mengarahkan energi dari liontin gioknya ke tangannya. Ia tidak memukul batu itu dengan kekerasan. Ia hanya menyentuhnya dengan lembut. Ketika tangannya menyentuh batu itu, sebuah ledakan energi besar terjadi. Batu ujian itu tidak hanya memancarkan cahaya, tetapi juga retak. Dan cahaya yang dipancarkannya bukanlah cahaya kuning keemasan, melainkan cahaya putih keperakan yang membutakan. Semua orang terkejut, membulatkan mata mereka. Bahkan penjaga akademi dan Master Agung yang mengawasi dari kejauhan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Master Agung, seorang lelaki tua dengan jenggot putih panjang, tersenyum. Ia telah melihat banyak bakat selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak pernah melihat bakat sekuat ini. Rama lulus ujian itu. Ia melangkah ke tahap berikutnya, ujian kecerdasan, dan kemudian ujian kemampuan spiritual. Ia tidak menggunakan kekuatannya secara berlebihan, tetapi ia berhasil lulus setiap ujian dengan nilai sempurna. Ketika ia berhasil mencapai tahap terakhir, ia bertemu dengan Master Agung. Master Agung duduk di depan sebuah meja, dengan tatapan mata yang tajam dan bijaksana. Kau adalah pemuda yang menarik, katanya. Aku tidak pernah melihat kekuatan sepertimu. Terima kasih, Tuan, jawab Rama. Kau menyembunyikan kekuatanmu, kata Master Agung. Tapi aku bisa merasakannya. Kekuatanmu tidak biasa. Itu adalah kekuatan kuno. Kekuatan anak langit. Rama terkejut. Bagaimana bisa Master Agung tahu? Jangan takut, kata Master Agung. Aku juga adalah seorang anak langit. Kau adalah keturunan yang ditakdirkan untuk kembali. Di sisi lain kota, di sebuah istana yang gelap dan tersembunyi, seorang wanita tua dengan mata yang dipenuhi kebencian duduk di singgasananya. Ia adalah Ratu Kegelapan, pemimpin dari faksi bayangan, sebuah faksi gelap yang ingin menguasai dunia. Di depannya, seorang prajurit bayangan berlutut, melaporkan kejadian di Akademi Langit Emas. Kau yakin? Tanya Ratu Kegelapan. Suaranya serak dan dingin. Cahaya perak? Itu tidak mungkin. Kekuatan anak langit telah lenyap ribuan tahun yang lalu. Saya bersumpah, Ratu, kata prajurit bayangan itu,
Batu ujian itu retak, dan pancaran cahayanya sangat kuat. Kekuatan itu adalah kekuatan yang kami cari. Ratu Kegelapan tertawa. Tawanya terdengar seperti tawa iblis. Ia berdiri, matanya dipenuhi dengan ambisi. Kita harus menemukannya, katanya. Anak itu, dia adalah kunci untuk membangkitkan klan kita. Aku tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos. Ratu Kegelapan memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari Rama. Ia tidak peduli jika ia harus menghancurkan seluruh kota. Ia hanya ingin menemukan anak langit terakhir dan menguasai kekuatannya. Sementara itu, di Akademi Langit Emas, Rama dan Master Agung duduk di sebuah ruangan rahasia, di mana Master Agung menceritakan sejarah faksi gelap itu. Faksi bayangan adalah musuh bebuyutan dari klan Anak Langit. Mereka adalah sekelompok penyihir hitam yang ingin menggunakan kekuatan Anak Langit untuk menciptakan kekacauan dan menguasai dunia. Orang tuamu berhasil mengalahkan mereka, kata Master Agung. Tetapi mereka tidak bisa menghancurkan faksi itu sepenuhnya. Mereka hanya bisa menyegel Ratu Kegelapan dan artefak jahat yang ia gunakan untuk menguasai dunia. Master Agung menjelaskan bahwa pil dewa yang diberikan Nenek Puspa adalah sebuah kunci yang dapat membangunkan naga di dalam diri Rama. Sementara liontin giok itu adalah sebuah wadah yang dapat menyerap energi jahat. Liontin itu adalah sebuah perisai yang dapat melindungimu dari energi jahat, katanya. Rama akhirnya mengerti. Ia tidak hanya diberi kekuatan, tetapi juga perlindungan. Ia merasa sedih, karena orang tuanya harus meninggalkannya. Tetapi ia juga merasa bangga, karena mereka adalah pahlawan. Kau harus berlatih, nak, kata Master Agung. Waktu kita tidak banyak. Faksi bayangan akan datang. Mereka akan mencarimu. Kau harus siap. Rama mengangguk. Ia tahu itu. Ia tidak lagi hanya berjuang untuk Nenek Puspa. Ia berjuang untuk dunia. Ia adalah anak langit terakhir. Dan ia harus mengemban tugasnya. Ia bersiap untuk menghadapi takdirnya. Dan ia bersumpah untuk membalaskan dendamnya dan juga menjaga keamanan dunia. Seperti yang orang tuanya lakukan. Ia bangga dengan takdirnya dan bersiap untuk mengemban tugasnya. Suasana di Akademi Langit Emas terasa berbeda setelah Rama bergabung. Desas-desus tentang pemuda misterius yang memecahkan batu ujian dengan kekuatan yang tak terduga menyebar seperti api liar. Namun, di balik bisik-bisik kekaguman, ada juga bisik-bisik kecurigaan. Banyak yang cemburu dengan bakatnya yang luar biasa. Sementara yang lain merasa takut dengan kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Rama, dengan bimbingan rahasia dari Master Agung, menghabiskan waktunya untuk berlatih keras di tempat tersembunyi, mengendalikan kekuatan elemennya dengan presisi yang lebih baik. Dia belajar untuk mengubah api yang membakar menjadi bola cahaya yang menghangatkan, dan es yang mematikan menjadi perisai yang tak tertembus. Namun, ia tahu ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Sore itu, ketika langit mulai memerah, alarm akademi berbunyi. Suara lonceng yang nyaring dan menakutkan menandakan serangan musuh. Para siswa berhamburan keluar dari asrama mereka, kebingungan dan panik. Di gerbang utama, kabut hitam pekat mulai menyelimuti area, dan dari kabut itu, muncul sosok-sosok bayangan. Mereka mengenakan jubah hitam dengan topeng perak yang menutupi wajah mereka, memegang senjata-senjata aneh yang terbuat dari energi gelap. Mereka adalah anggota faksi bayangan. Cari anak itu, teriak salah satu pemimpin mereka. Suaranya terdengar seperti bisikan yang dingin dan tajam. Ratu Kegelapan ingin dia hidup-hidup. Para siswa, yang tidak pernah menghadapi musuh yang begitu nyata dan jahat, panik. Beberapa dari mereka mencoba melawan, tetapi serangan mereka tidak efektif. Energi gelap yang dipancarkan oleh faksi bayangan menelan serangan mereka. Kekuatan mereka terasa tawar, seperti air yang kehilangan rasa.
Master Agung, yang berada di dalam akademi, segera menyadari betapa seriusnya situasi ini. Ini bukan latihan, teriaknya. Bertahanlah, mereka datang untuk Rama. Rama, yang sedang berlatih di balik hutan bambu, merasakan gelombang energi jahat yang mendekat. Ia tahu ini adalah saatnya. Ia tidak lagi bisa bersembunyi. Ia mengambil napas dalam. Liontin gioknya terasa hangat di dadanya. Ia memejamkan mata, membiarkan kekuatan naga di dalam dirinya bangkit. Ketika ia membuka matanya bersinar dengan cahaya keperakan yang lembut. Ia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Ia adalah anak langit, dan ia siap untuk bertarung. Ia berlari menuju gerbang utama, melewati siswa-siswa yang ketakutan. Beberapa dari mereka menatapnya dengan heran. Salah satu prajurit bayangan melihatnya dan tertawa. Lihat, anak itu datang untuk mati. Rama tidak menjawab. Ketika prajurit bayangan itu menyerangnya dengan pedang energi gelap, Rama hanya mengangkat tangannya. Tiba-tiba, sebuah tembok es raksasa muncul di depannya, menghalangi serangan itu. Tembok itu bersinar dengan cahaya biru yang lembut, dan prajurit bayangan itu tidak bisa menembusnya. Apa-apaan ini? Teriaknya. Para anggota faksi bayangan lainnya menatap Rama, tidak percaya. Mereka tidak pernah melihat kekuatan yang begitu murni. Rama melambaikan tangannya, dan tembok es itu hancur menjadi serpihan, dan serpihan-serpihan itu berubah menjadi ribuan jarum es yang melayang di udara. Jarum-jarum itu mengarah ke prajurit bayangan, tetapi Rama tidak menyentuhnya. Ia hanya melemparkan bola api kecil ke arah mereka. Bola api itu meledak, menciptakan gelombang kejut yang melempar prajurit bayangan itu ke belakang. Master Agung, yang menyaksikan semuanya dari kejauhan, tersenyum. Ia tahu ia telah menemukan pewaris yang sempurna. Ia memerintahkan para guru untuk melindungi para siswa, sementara ia mengawasi pertarungan Rama. Rama tidak lagi bertarung dengan amarah. Ia bertarung dengan ketenangan dan keindahan. Gerakannya seperti tarian. Setiap gerakannya adalah sebuah serangan yang mematikan. Ia mengendalikan elemen dengan sempurna, menciptakan badai api, gelombang air, dan pilar bumi untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Seorang pemimpin faksi bayangan, seorang pria bertopeng dengan aura energi jahat yang sangat kuat, maju ke depan. Kau adalah anak langit, katanya. Suaranya dipenuhi kebencian. Kau adalah musuh kami. Aku akan membawamu ke ratu kegelapan. Ia melancarkan serangan yang mematikan, melepaskan gelombang energi gelap yang kuat. Rama tidak bisa menghindarinya. Gelombang itu menghantamnya, tetapi tidak membahayakannya. Liontin giok di dadanya bersinar terang, menyerap energi jahat itu. Rama merasakan energi itu mengalir ke dalam liontinnya, mengubahnya menjadi kekuatan murni. Rama melompat ke udara, menciptakan naga air raksasa di bawahnya. Naga itu berputar di sekelilingnya, dan Rama melompat ke punggungnya. Ia mengendalikan naga air itu, mengarahkannya ke pemimpin faksi bayangan. Pemimpin itu mencoba menghindar, tetapi naga air itu terlalu cepat. Naga itu membungkusnya, dan Rama menjebaknya di dalamnya. Kau tidak bisa mengalahkanku, kata Rama, suaranya tenang. Aku memiliki kekuatan yang tidak bisa kau pahami. Pemimpin itu mencoba melepaskan diri, tetapi ia tidak bisa. Ia akhirnya menyerah. Rama mengendalikan naga air itu, dan ia melemparkan pemimpin itu ke udara, menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Pertarungan itu berakhir. Anggota faksi bayangan lainnya, yang menyaksikan kekalahan pemimpin mereka, melarikan diri, kembali ke kegelapan dari mana mereka datang. Para siswa dan guru-guru yang ketakutan kini memandangnya dengan kekaguman. Rama, si yatim piatu, telah menyelamatkan mereka.
Ia bukan lagi Rama yang lemah. Ia adalah pahlawan. Ia adalah anak langit. Setelah pertempuran, akademi terasa seperti medan perang. Bangunan-bangunan rusak, dan pepohonan hancur. Tetapi tidak ada korban jiwa, berkat Rama. Master Agung, dengan wajah yang penuh kelegaan, mendekati Rama. Ia tidak peduli dengan kerusakan. Ia hanya peduli dengan pemuda di depannya. Ia membawa Rama ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah, di mana ia menyembunyikan rahasianya. Di sana, di balik sebuah pintu batu yang berat, ada sebuah kuil kuno. Di tengah-tengah kuil itu, ada sebuah altar, dan di atasnya ada sebuah patung naga yang terbuat dari giok. Patung itu memancarkan aura yang sama dengan liontin giok Rama. Ini adalah kuil anak langit, kata Master Agung, suaranya penuh hormat. Ini adalah tempat di mana kami menyembunyikan rahasia kami. Aku adalah penjaga terakhir dari kuil ini. Rama menatap patung naga itu. Hatinya dipenuhi dengan rasa haru. Ia tidak pernah merasa begitu dekat dengan keluarganya. Aku adalah murid dari orang tuamu, kata Master Agung. Mereka adalah mentor dan sahabat terbaikku. Mereka adalah anak langit yang paling kuat yang pernah ada. Mereka mengalahkan Ratu Kegelapan, tetapi mereka tidak bisa menghancurkannya. Mereka hanya bisa menyegelnya di dalam sebuah artefak jahat. Namun, mereka tahu bahwa suatu hari, Ratu Kegelapan akan kembali, dan mereka meninggalkanmu sebagai pewaris untuk melanjutkan perjuangan mereka. Master Agung menjelaskan bahwa ia telah bersembunyi di akademi ini selama bertahun-tahun, menunggu kedatangan Rama. Ia tahu bahwa Rama akan datang, karena ia bisa merasakan energi yang tersembunyi di dalam dirinya. Ia melihatnya dari kejauhan, dan ia tahu bahwa ia adalah orang yang ditakdirkan untuk melanjutkan perjuangan klan anak langit. Aku tahu kau memiliki kekuatan yang tak terbatas, kata Master Agung. Tetapi kekuatan itu harus dikendalikan. Kau harus belajar untuk menguasai kekuatanmu, bukan sebaliknya. Aku akan menjadi mentormu. Aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Aku akan mengajarimu tentang sejarah klan anak langit, tentang mantra-mantra kuno, dan tentang cara menggunakan liontin giokmu. Rama mengangguk. Ia tidak bisa menolak. Ia tahu ia harus belajar. Ia tahu ia tidak bisa melawan faksi bayangan sendirian. Master Agung memulai latihannya. Ia mengajarinya tentang cara mengendalikan energi di sekitarnya, menggunakan energi alam untuk melawan energi gelap. Ia mengajarinya tentang cara menggunakan liontin gioknya, menyerap energi jahat dari musuhnya, dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ia mengajarinya tentang sejarah klan anak langit, tentang perjuangan mereka, dan tentang kehormatan mereka. Rama berlatih keras, setiap hari, setiap malam. Ia tidak pernah lelah. Ia tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Ia berjuang untuk Nenek Puspa, untuk orang tuanya, dan untuk dunia. Ia adalah anak langit terakhir. Dan ia harus membuktikan bahwa ia layak untuk nama itu. Ia bersiap untuk menghadapi takdirnya, dan ia bersumpah untuk membalaskan dendamnya dan juga menjaga keamanan dunia, seperti yang orang tuanya lakukan. Ia bangga dengan takdirnya dan bersiap untuk mengemban tugasnya. Di dalam kuil rahasia, di bawah Akademi Langit Emas, Rama menjalani latihan yang paling intens dalam hidupnya. Master Agung, dengan pengalaman dan pengetahuannya yang tak terbatas, mengajarinya segala hal tentang klan anak langit dan kekuatan yang diwariskannya. Rama belajar tentang sejarah panjang klan-klan kuno, tentang perjuangan mereka melawan faksi bayangan, dan tentang mantra-mantra purba yang hanya bisa diucapkan oleh keturunan anak langit. Ia belajar tidak hanya bagaimana mengendalikan kekuatan elemen, tetapi juga bagaimana menyatukannya dengan energi kosmik di sekitarnya. Liontin gioknya kini tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga sebuah katalis,
mempercepat pertumbuhan kekuatannya dan memungkinkan Rama untuk melihat energi jahat yang tersembunyi. Satu malam, saat mereka sedang bermeditasi, Master Agung membuka matanya dengan terkejut. "Rama," bisiknya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Aku merasakan energi jahat yang sangat kuat. Itu adalah Ratu Kegelapan." Rama membuka matanya, dan ia juga bisa merasakannya. Energi jahat itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam kota. Faksi bayangan telah bersembunyi di mana-mana. Mereka telah menunggu saat yang tepat untuk membangkitkan Ratu Kegelapan, menggunakan kekuatan jahat yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Rama merasa adrenalin mengalir dalam nadinya. Ia tidak takut, ia hanya merasa siap. "Sudah waktunya," kata Master Agung. "Takdirmu telah tiba. Pergi, anak langit, hadapi musuhmu, dan lindungi dunia." Rama mengangguk. Ia tidak mengucapkan apa-apa. Ia hanya memeluk Master Agung erat, dan kemudian ia melompat keluar dari kuil, menuju kegelapan ibu kota. Di jalanan, ia melihat anggota faksi bayangan membakar gedung-gedung dan menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Mereka mencoba menciptakan kekacauan untuk membangkitkan Ratu Kegelapan. Rama mengendalikan amarahnya. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia melompat dari atap ke atap, mengalahkan setiap anggota faksi bayangan yang ia temui. Ia tidak membunuh mereka. Ia hanya menjebak mereka dalam es, membatasi gerakan mereka, dan membiarkan mereka kehabisan energi. Kekuatan Rama kini jauh lebih besar dari yang pernah ia miliki sebelumnya. Ia mengendalikan elemen dengan sempurna, menciptakan ilusi, mengubah es menjadi pedang, dan memanipulasi api menjadi naga yang bernapas. Akhirnya, ia sampai di alun-alun utama, tempat Ratu Kegelapan berdiri. Ratu itu tidak lagi bersembunyi. Ia mengenakan jubah hitam, wajahnya yang keriput dipenuhi dengan kebencian dan ambisi. Ia mengangkat tangannya, dan langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Energi jahat dari seluruh kota mengalir ke dalam dirinya, mengubahnya menjadi sebuah monster raksasa dengan mata merah yang menyala. "Kau datang, anak langit," suaranya menggelegar. "Aku sudah menunggumu. Kau adalah satu-satunya yang bisa mengakhiri penderitaanku. Berikan aku kekuatanmu, dan kau akan menjadi raja dunia." Rama tidak bereaksi. Ia hanya berdiri di depannya. Dengan tenang, liontin gioknya bersinar dengan cahaya keperakan yang lembut. "Aku tidak akan pernah memberimu kekuatanku," katanya. Suaranya tenang, tetapi dipenuhi dengan tekad. "Kekuatan ini adalah milik orang tuaku, dan ini adalah warisan dari klan anak langit. Aku akan menggunakannya untuk melindungi dunia." Ratu Kegelapan tertawa. Ia melancarkan serangan yang mematikan, melepaskan gelombang energi gelap yang kuat ke arah Rama. Kali ini, Rama tidak mengelak. Ia mengangkat liontin gioknya, dan liontin itu bersinar terang, menyerap energi jahat itu. Rama merasakan energi itu mengalir ke dalam dirinya, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ia tidak bisa menyerap semuanya, karena energi itu terlalu besar, tetapi ia bisa mengendalikannya. Rama melompat ke udara, menciptakan naga air raksasa di bawahnya. Naga itu berputar di sekelilingnya, dan Rama melompat ke punggungnya. Ia mengendalikan naga air itu, mengarahkannya ke Ratu Kegelapan. Ratu Kegelapan mencoba menghindar, tetapi naga air itu terlalu cepat. Naga itu membungkusnya, dan Rama menjebaknya di dalamnya. "Aku akan mengakhiri ini," kata Rama. Suaranya tenang. Ia memejamkan matanya, memfokuskan pikirannya, dan mengarahkan kekuatan naga di dalam dirinya ke tangannya. Ia tidak memukul Ratu Kegelapan dengan kekuatan. Ia hanya menyentuhnya dengan lembut. Ketika tangannya menyentuh Ratu Kegelapan, sebuah ledakan energi besar terjadi.
Ratu Kegelapan berteriak kesakitan, dan ia mulai hancur menjadi serpihan. Energi jahat yang ia gunakan untuk menghancurkan dunia kini digunakan untuk menghancurkannya sendiri. Ketika Ratu Kegelapan lenyap, langit yang tadinya gelap kini kembali menjadi terang. Alun-alun yang tadinya hancur kini dipenuhi dengan cahaya keperakan yang lembut. Para siswa, guru, dan penduduk kota keluar dari persembunyian mereka, menatap Rama dengan kekaguman. Mereka tidak lagi takut. Mereka melihatnya sebagai pahlawan. Setelah pertempuran itu, Rama menghabiskan beberapa hari untuk membantu membangun kembali kota. Ia tidak mengambil pujian. Ia hanya membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia menyadari bahwa kekuatannya tidak hanya untuk bertarung. Itu juga untuk membantu orang lain. Ia menemukan arti sebenarnya dari menjadi seorang anak langit. Pada hari keberangkatannya, Master Agung berdiri di depannya. "Kau adalah pahlawan, Rama," katanya. "Kau telah memenuhi takdirmu. Kau telah menyelamatkan dunia." Rama menggeleng. "Tidak," katanya. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Ini adalah takdirku. Dan ini baru permulaan." Rama mengucapkan selamat tinggal kepada Master Agung dan kembali ke desa hutan. Ia menepati janjinya. Ia tidak lagi yatim piatu. Ia adalah anak langit terakhir. Ia adalah pahlawan yang ditakdirkan untuk membawa keseimbangan ke dunia. Ia bersiap untuk mengemban tugasnya dan berjanji untuk terus menjaga dunia, seperti yang orang tuanya lakukan. Ia bangga dengan takdirnya dan bersiap untuk mengemban tugasnya.